Shalom saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalannya Lurus. Saya selalu berharap dan berdoa semoga kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat suatu diskusi yang sangat menarik, yang dimana lagi-lagi di dalamnya ada Ustadz Tsuma yang mencoba untuk memutarbalikkan suatu kebenaran yang ada di dalam Alkitab, yang dimana dia berkuar-kuar tentang iman Kristen. Akan tetapi pada dasarnya dia juga sama sekali tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kekristenan, apalagi tentang isi Alkitab. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana seorang apologet Kristen akan membantah serta mematahkan setiap narasi dan argumentasi liar dari seorang Ustadz Tsuma. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Bukti Anda itu adalah penyesat. Saya membantu Anda supaya Anda mengimani Yesus itu manusia. Anda tidak mau. Kenapa? Karena Anda penyesat. Anda dua kali lebih jahat daripada orang-orang Yahudi. Datang sebagai manusia, ke atas sebagai manusia, ke bawah sebagai manusia. Anda tidak terima, itulah Anda bukti sebagai antikristus. Nah, kalau Anda menuduh saya nabi palsu, yang nabi palsu itu sebenarnya Anda lah nabi palsu itu. Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya, menyamar sebagai pengikut Yesus, menyamar sebagai orang Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, apakah Anda ini adalah domba? Apakah Anda ini adalah Bani Israel? Apakah Anda ini adalah pengikut Yesus atau hanya nyamar-nyamar sebagai pengikut? Padahal aslinya Anda adalah serigala, aslinya Anda adalah pentuhan Yesus. Bedakan antara pentuhan dengan antara pengikut dengan penyembah, pentuhan. Anda menuhankan Yesus artinya Anda tidak mengimani Yesus sebagai manusia. Dengan Anda tidak mengimani Yesus sebagai manusia, berarti Anda adalah anti-Yesus, Anda adalah penyesat. Tolonglah dipahami itu. Itu kitab Anda sendiri yang mengatakan itu, bukan Al-Quran. Baru kitab Anda. Silakan. Ya, jadi penyelewengan ya sudah dinyatakan dia memanipulasi ayat ya, kata anak manusia dimanipulasi. Karena jelas dikatakan anak manusia itu dia adalah anak Allah. Nih saya kasih ayatnya. Anak manusia nih saya baca aja ya. Ya, anak manusia itu pengakuan Yesus adalah Tuhan, karena anak manusia itu adalah gelar firman yang telah menjadi manusia, itu hanyalah gelar. Ya, Anda sendiri tadi membaca, ya anak manusia itu dia akan datang lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berkuasa memerintah dalam kemuliaan Bapaknya, gitu kan. Nih, lalu Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada anak manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia?" Tuhan, ya, apakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, kata orang lumpuh itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Bahkan Yesus mengaku, ya, anak manusia adalah Tuhan dan menerima sembah sujudnya. Kamu sendiri kamu baca tuh tadi ya, anak manusia itu dia bertahta, ya, dia pemilik malaikat-malaikat. Bahkan di dalam Yohanes 2:4 ya, ini adalah jelas dikatakan dia akan datang di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikatnya dalam kerajaan yang mulia itu ya. Dari begini aja kelihatan Anda memanipulasi. Anda pikir orang itu pada bego-bego mau Anda manipulasikan. Anak manusia yang mana yang seperti kamu yang diperhamba oleh dosa penghujatan ya, menghujat Roh Kudus seperti ini ya, yang memiliki kerajaan sorga ya. Anak manusia mana seperti kamu Juma ya, yang telah diperbudak oleh roh menghujat Tuhan penguasa langit alam bumi ini ya, yang dari dialah kamu memperoleh keselamatan ya. Anak manusia mana ya kan
yang mempunyai malaikat-malaikat yang menghakimi seluruh isi dunia ini, yang mempunyai tahta, yang berkuasa mengampuni dosa. Itu yang disebut anak manusia, karena anak manusia adalah anak Allah artinya, ya. Udah, saya stop di situ. Anda silakan menyeleweng, karena jelas dikatakan Kristus, barang siapa yang tidak mengaku bahwa Kristus itu artinya Tuhan telah datang sebagai manusia. Yang kalian lakukan adalah manusia yang kalian bilang kami pertuhankan, itu yang adalah antikristus. Yang kata Rasul Paulus adalah, ya kan, apa kok oke? Belum habis kok. Oke. Terus. Iya. Ya, yang mengatakan ya anak manusia, ya Tuhan telah datang sebagai manusia. Kalian kan putar balik, ya, manusia yang dipertuhankan, ya, itu dia. Jadi anak manusia itu cuma gelar, bro. Saya udah berhenti di sini bicara, ya. Tetapi jelas kamu sendiri membawa ayatnya. Anak manusia pemilik kekuasaan, anak manusia pemilik malaikat-malaikat, anak manusia akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berkuasa memerintah dalam kemuliaan Allah Bapa, ya. Sekarang tanya, saya mau nanya. Sekarang cukup. Coba tunjukkan kepada saya apakah Allah itu Tuhan. Di mana Tuhannya Allah itu? Ya, silakan. Oke, sebentar ya. Ini kalau kita bantah perang-perangan ayat gini terus, ini nanti nggak selesai. Nanti mungkin ya, sekarang balik ke ya. Allah. Oke, 4 putaran mana lagi. Allah apa? Gimana Anda membuktikan Allah adalah Tuhan? Oke. Jadi saya nanti minta tolong Bang Yuma dan juga Ibu Uti nanti disimpulkan ya tentang topik yang dibawa ya. Jadi siapa yang melihat Yesus itu bangkit gitu. Silakan Bang Zuma, 4 putaran lagi ya, silakan. Oke, baik. Jadi Bu Uti, sekali lagi saya katakan, Anda mau lari kemanapun tidak sanggup, tidak bisa Anda ini. Anda ini penyesat. Anda ini penyesat. Sebentar Bang, saya potong Bang. Karena yang punya handset jangan ditiup ya, mohon izin. Mengganggu yang berdiskusi, silakan. Lanjut Bang. Karena Anda tidak mengimani Yesus itu sebagai manusia. Dalilnya ada, jangan Anda katakan saya pelintir. Saya sedang membantu Anda untuk kemudian siuman dari tidur panjang Anda. 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan. Waktunya tolong dipost. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Nah, kalau Yesus menyatakan dirinya kita akan sama seperti Yesus, berarti Yesus itu manusia, karena kita tidak mungkin adalah Tuhan sama seperti Yesus Tuhan. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan Yesus yang sebenarnya, pada saat keadaan yang sebenarnya itulah kita akan sama seperti Yesus. Berarti apakah kita ini adalah Tuhan? Kita ini bukan Tuhan. Nah, Yesus akan datang dalam keadaan yang sebenarnya sama seperti kita. Karena kita bukan Tuhan, maka Yesus itu keadaan yang sebenarnya adalah bukan Tuhan. 1 Yohanes 3 nomor 2, saya membantu Anda untuk sehat. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ilmu dari mana selain daripada ilmu pagan? Yesus datang diberitakan sebagai manusia. Dia terangkat sebagai manusia. Dia duduk di samping kanan Tuhan sebagai manusia. Dia datang kedua kalinya sebagai manusia. Lalu kapan dia menjadi Tuhan? Sedangkan kebenaran adalah keadaan yang sebenarnya Yesus itu sama seperti kita. Kita ini adalah manusia 100%. Berarti Yesus adalah manusia 100%. Makanya dalil di kitab Anda sendiri yang mengatakan 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus penyesat atau dajjal itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Anda mau mendudukkan Islam ini di mana? Islam mendudukkan Yesus sebagai manusia. Kesaktiannya, mukjizatnya, kekuatannya, tanda-tandanya, semuanya bermuara kepada posisi dirinya sebagai manusia. Jadi Islam mau kemanapun, tetap aja Islam itu tidak antikristus. Karena Islam mendudukkan Yesus sebagai manusia. Antikristus itu tidak mendudukkan Yesus sebagai manusia. Siapa dia? Ya Ibu Uti bersama dengan krunya, penyembah-penyembah manusia ini.
Jangan Anda kemudian mengatakan saya antikristus. Antikristusnya itu Anda sesuai dengan kitab Anda. Selesai. Ya, selesai. Ya, itu dia, ya. Jadi manipulasi lagi, tepu-tepu ya. Ayatnya sudah jelas saya kasih ya. Dalilnya ada, Anda buka sendiri. Yohanes 10 ayat 35, buka sendiri. Bahkan sebagai anak manusia Yesus menerima sembah sujud sebagai Tuhan, ya kan? Ayatnya ada, dalilnya ada. Bahkan semua dalil-dalil yang Anda pakai hanyalah penyelewengan, ya kan? Karena jelas sudah dikatakan ya bahwa Kristus itu artinya Tuhan yang datang sebagai manusia, dan kami menerima itu ya, bukan manusia yang kami tuhankan seperti penyelewengan Anda, ya kan? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya karena Tuhan Anda yang mengajarkan seperti itu ya. Karena nabi Anda telah mengatakan bahwa kalian itu punya Tuhan yang baru, Tuhan yang tauhid, Tuhan yang zat, Tuhan yang menjauh di sana, Tuhan yang tak akan terhampiri, Tuhan yang sorganya adalah untuk menikmati pesta-pesta kenikmatan jasmani lahir daging, ya, bukan Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi-nabi ya, nabi-nabi. Sedangkan ya Allah sendiri mengaku bahwa Dia adalah Tuhannya nabi-nabi orang Israel, tetapi ketika dibuka kenyataannya ternyata bukan. Artinya apa? Ya artinya hanya mengaku-ngaku saja. Adapun kamu memaksakan bahwa Yesus itu hanyalah manusia, kan sudah saya bilang manusia hanyalah gelar. Jadi saya nggak perlu lagi bicara terus, karena manusia, anak manusia itu Yesus mengatakan Dia bahkan menerima sembah sujud. Anak manusia itu Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan kepada Pak Juma, Matius 13 ayat 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan ya, seperti Pak Juma ini, dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam diri kerajaannya ya. Anak manusia itu pemilik kerajaan sorga. Anak manusia itu akan melempar Pak Juma ke neraka, ya kan? Matius 16 ayat 13 ya. Ya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ya, diberhentikan ya timernya kalau saya baca. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini, anak manusia ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Inilah faktornya, penyelewengan dibuka ya oleh Uti Watimena, penyelewengan Pak Juma. Yang dimaksud anak manusia adalah Mesias, yang dimaksud anak manusia adalah anak Allah, dan Yesus mengatakan yang mengatakan itu adalah Bapa sendiri yang di sorga. Ya, anak manusia memiliki tahta. Matius 19 ayat 28 yang dibacakan salah oleh Pak Juma tadi, ya kan? Ya, tadi saya baca. Sekali lagi 1 menit. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi Pak Juma, kamu itu hanya dipimpin untuk menyangkal Tuhan yang telah menebus kamu itu, ya. Kamu harus sadar bro, sadar. Sadar sesadar-sadarnya. Oke. Jadi sekali lagi ya, cek suara saya kedengaran. Bagus Bang, silakan Ya, Bang. saya hanya membantu Anda supaya Anda itu tidak dibakar di neraka. Ya. Matius 7:21, Kristen dilempar ke neraka, dianggap sebagai penyesat. Matius 13 nomor 50, Kristen semuanya akan didandang di neraka secara kekal di dalam. Mereka adalah pembuat kejahatan, mereka adalah antikristus. Saya hanya membantu Anda. Kalau Anda mengemis-ngemis kepada pengajaran Yohanes 10 nomor 35, Bu Uti, baca nomor 34-36-nya. Yesus klarifikasi, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Allah. Pembuktiannya Keluaran 7 nomor 1, wahai Musa, aku menjadikan engkau menjadi Theos, menjadi Allah bagi Fir'aun, dan Harun sebagai nabimu.
Paulus tidak mau kalah dengan Bapak Yahweh. Paulus pun melantik Yesus menjadi Allah di dalam Roma 14 nomor 9. Dan itulah yang Ibu Uti ikuti Bapak Paulus. Jadi ibu nggak bisa kemudian mau mematahkan argumen saya. Ibu itu tetap terciduk sebagai antikristus. Ya, Anda mengatakan saya ini memelintir, saya ini memanipulasi. Bu Uti, saya katakan sekali lagi, kalau ada pernyataan, siapakah aku ini Simon? Engkau adalah anak Allah yang maha perkasa. Bu Uti, anak Theos, anak Bapa, anak Allah itu artinya adalah orang-orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Dalam Islam disebut orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang beriman. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi Tuhan mendidik hambanya, laksana ayah mendidik anaknya. Yesus disebut sebagai anak Allah, artinya Yesus itu adalah hamba Allah yang mendengarkan didikan Allah. Makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya Yesus itu disebut sebagai anak Allah karena dia adalah berkata, berbuat tidak sesuai dengan tidak berdasarkan keinginannya, tapi bersesuaian dengan didikan Tuhannya. Jadi antikristus itu ya tetap aja antikristus. Mau lari kemana tetap aja antikristus. Kalau Anda mengatakan dia datang bersama dengan malaikat-malaikatnya, ingat Bu Uti, iblis pun, Lucifer pun akan berperang dengan malaikat Gabriel nanti, malaikat Mikael nanti di surga. Itu bersama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis bersama dengan malaikat-malaikatnya. Apakah Anda ingin mengatakan karena dia bersama malaikat maka dia adalah Tuhan? Maka silakan Anda menuhankan iblis, karena iblis pun memiliki malaikat. Antikristus pun jelas itu adalah ibu. Demikian. Ya, jelas ya. Jadi Pak Juma sudah masuk dalam kategori ya, dia adalah penyeleweng ya, nabi-nabi palsu ya, yang mengajarkan berdasarkan isapan jempolnya sendiri. Tetapi kan para rasul telah mengatakan barang siapa yang memimpin kepada penyangkalan kepada Yesus yang adalah anak Allah, penyangkalan kepada penguasa yang telah menebus mereka, itu dialah antikristus itu ya. Kamu menyangkali peristiwa penyalipan Yesus ya kan, dialah antikristus itu yang menyangkali bahwa Kristus Tuhan telah datang sebagai manusia. Kamulah antikristus itu ya kan, ya itu adalah Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang dituhankan. Penyelewenganmu jelas mengatakan seperti itu ya. Lalu kamu mengatakan bahwa anak Allah di dalam Quranmu, artinya yang seperti kamu sebutkan itu, tetapi kamu membohongi kitabmu sendiri. Bahkan Al-Quran tidak ngerti apa itu makna anak Allah ya kan. Dia mengatakan bahwa anak Allah itu nggak mungkin Tuhan punya anak kalau nggak punya istri ya. Dari pemahaman bahwa Allah tidak tahu makna anak Allah, dari situ pun jelas kami mengetahui ya, anak Allah di situ bukan seperti yang dimaksudkan oleh Allah, apalagi oleh dirimu ya. Dikatakan di dalam At-Taubah 9 ayat 30, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka, dengan mulut mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi Allah pun salah pikir mengenai makna anak Allah ketika dia mengatakan anak Allah itu tidak mungkin Tuhan itu beranak ya, kalau nggak punya istri. Tetapi dia menyatakan Isa adalah Al-Masih, Isa adalah anak Allah ya. Jadi aduh, bagaimana ini ya. Lalu kamu ini ya, di Mazmur 68 ayat 5, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Elohim di kediamannya yang kudus ya. Jadi makna anak Allah diselewengkan oleh ini ya. Lalu Anda mengatakan bahwa Musa menjadi Theos. Nah, di sini pun dia tidak tahu, tidak ngerti ya. Musa diberikan kuasa untuk menjadi Tuhan yang ditakuti oleh orang Firaun itu, karena Tuhan itu artinya penguasa yang akan melayani orang itu, orang Mesir itu ya, orang Firaun itu maknanya di situ
Ya, kamu melepaskan semuanya dari konteksnya ya. Matius 7 ayat 21 ya. Bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan, tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 49, inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak, mereka memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Jelas kamu, kata Waktu Yesus, habis. adalah antikristus ya. Kamu jelas, saya sudah Waktu kasih ayatnya habis. semua. Waktu habis. Oke, Teng. sudah kasih ayatnya Teng, semua. teng. Waktu Habis. habis. Cuma antikristus. Waktu habis. Tafadol Guru dah. Ya sudah ya, kalau waktunya habis sudah ya. Baik, silakan Bang Tunggu Zuma. sebentar. Oke. Jadi lagi-lagi Ibu Uti ya cek lagi-lagi Ibu Uti Bagus, Bang. panik Silakan, Bang. mencari pelampung kemana-mana gitu ya. Oke. Cari pelampung kemana-mana. Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walada walam takul lahu sahiba. Ini menjawab fitnahan orang-orang agama terdahulu seperti agama Anda, bahwa Tuhan itu punya anak. Apa contohnya? Allah punya anak. Siapakah aku ini Simon? Engkau adalah anak Allah. Karena dia anak Allah, maka dia menjadi Allah. Anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, anak monyet adalah monyet. Anak Allah adalah Allah. Itu konsep di gereja, Ibu. Inilah yang dibantah oleh Al-Quran. Ketika dikatakan anna yakunu lahu walada walam takul lahu sahiba, bukan istri tapi teman, sahabat, karib, bukan istri di sana. Maksudnya bagaimana mungkin Tuhan itu punya anak, punya keturunan, sedangkan Tuhan itu cuman sendiri. Dia tidak punya teman, dia tidak punya sahib, dia tidak punya karib. Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin dia punya keturunan? Itu maksudnya Ibu Uti. Lalu kemudian Anda mempelintir Al-Quran. Oh, dikatakan Isa adalah Al-Masih, adalah anak Allah. Itu pelintiran penyesat ya. Cukuplah Al-Quran meluruskan dan membantu Anda untuk memahami Tuhan yang Anda sembah itu adalah manusia, utusan Tuhan. Jangan Anda paksakan. Sudah jelas sekali di dalam kitab Gini sih. Bu Uti ya. Kalau Anda mengatakan saya nabi palsu, Ibu Uti, Matius 5 nomor 19 jelas sekali dikatakan bahwasanya orang yang akan menempati neraka itu adalah orang yang mengamalkan dan mengajarkan membatalkan hukum Taurat kepada orang lain. Kata siapa? Kata Yesus. Kenapa Anda membatalkan itu? Karena Anda mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Makanya amburadul gitu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Bu Uti, saya hanya membantu Ibu untuk mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, pada saat dia di bumi dia adalah manusia, pada saat dia duduk di samping kanan Tuhannya dia adalah manusia, pada saat dia datang kedua kalinya juga dia adalah manusia. Oleh karena itulah kemudian kalau dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, tidak ada satu manusia Yahudi pun, tidak ada satu manusia tentara Romawi pun, tidak ada satu manusia keluarga Yesus pun, tidak ada satu manusia murid Yesus pun yang menjadi saksi detik-detik bangkitnya mayat Yesus dari kubur. Selesai. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi terima kasih banyak Bang Zuma ya atas kehadiran Abang di sini, dan ini tentunya merupakan pelajaran berharga bagi kita umat-umat muslim yang berada menonton di bawah ya. Dan mungkin sebelum Bang Zuma mohon diri, mungkin karena Bang Zuma tadi mengatakan waktunya tidak banyak, saya hanya berpesan satu saja, bisa sering-sering nanti ke sini memberikan hal-hal yang berharga tentunya bagi teman-teman kita, dan membentengi imannya umat tentunya ya Bang, karena komal saya ini alhamdulillah ditembus juga sampai ke Malaysia dan kemana ini alhamdulillah. Baik Bang Zuma, ada mungkin baik, satu dua nasihat lagi disampaikan Bang sebelum Abang mungkin beristirahat, nanti bisa dilanjutkan dengan Ustadz yang ada di samping Abang, silahkan. Iya, baik.
Pertama saya mohon maaf kepada Ibu Uti. Ya, sekali lagi saya katakan, saya ini saudara Bu Uti yang mencoba untuk kemudian menyampaikan bukti kebenaran Al-Quranul Karim yang didukung oleh kitab Ibu yang mengatakan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bagi umat Islam, agar diketahui Al-Quran mengatakan illa lakum ba'dal ladina hurrima alaikum waji'tukum bi ayati ya min rabbikum fattaqullaha wa atiun artinya Nabi Isa alaihissalam juga minta kepada Bani Israel agar taat kepada dirinya, ya. Ketaatan Bani Israel itu terhadap dirinya itu diterangkan juga oleh Yesus di dalam Lukas 16 nomor 17. Bahwasanya lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Sehingga dia datang kemudian untuk menyampaikan risalah kenabian karena Bani Israel yang mengimani Tuhannya Musa sebagai Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi tanpa menerima Yesus sebagai utusan Tuhan itu pun tertolak. Makanya dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3 hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai utusannya. Nah, setelah itu datanglah khataman nabiyyin yang mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi orang-orang terdahulu yang menerima Tuhannya Nabi Musa satu-satunya Tuhan, menerima Yesus sebagai Nabi Tuhan, menerima Isa alaihissalam sebagai utusan Tuhan. Begitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, kemudian mereka tidak menerima Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabiullah, maka imannya tertolak. Meskipun mereka beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan, menerima Isa sebagai utusan Tuhan, tetapi tidak menerima baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, maka imannya tertolak. Demikian para sahabat. Pak Juma itu dari tadi tuh. Sabar Bu. Mohon maaf kita ada kata-kata yang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyesatkan orang. Terima kasih banyak Bang Zuma. Salam satu Tuhan. Semoga Abang Ibu Uti sebentar Ibu ya, Ibu ya. Sebentar Ibu ya. Ya, Ibu sebentar Bu. Ibu sebentar ya, Ibu sebentar ya Bu. Ibu halo. Yang adalah hargai saya hostnya Ibu. Ibu sebentar Ibu. Sebentar. Oke Bang Zuma sudah turun. Ibu dengar saya dulu sebentar ya. Sebentar ya Ibu ya. Saya mau minta kesimpulan ini Ibu. Ibu kelepasan rem ini, remnya blong. Ini remnya blong ini. Datang kepada yang punya kitab, jangan datang kepada penyesatnya. Tersesat kalian itu. Remnya belum Ibu. Halo Ibu. Habis minyak rem ini. Host, Ibu. Bentar Ibu ya. Ibu dengar saya hostnya dulu Bu. Jadi gini ya. Kan tadi sudah saya katakan ini udah waktunya memberikan closing. Jadi tadi kan topiknya di sini adalah siapa yang melihat. Closing apa? Kamu nggak kasih saya kesempatan closing. Kamu curang. Iya, bentar dulu Ibu. Bentar Ibu. Nanti saya kasih kesempatan. Jadi gini ya, kan tadi topiknya di bawah ini, siapa yang melihat Yesus itu bangkit langsung dari kubur, dan Bang Zuma sudah memberikan closingnya tadi. Tidak ada satupun yang melihat langsung Yesus itu bangkit dari kuburnya. Yang ada adalah katanya dan katanya. Jadi sekarang Ibu Uti punya waktu, saya berikan waktu 3 menit untuk memberikan closing statement sekaligus menjawab siapa yang melihat Yesus itu bangkit langsung dari kuburnya, bukan dari orang lain, bukan dari malaikat atau sebagainya. Silakan. Ibu Uti pengrajuk nih kayak cewek-cewek. Waduh, Ibu Uti. Ibu Uti. Sudah turun ya? Udah turun ya? Belum. Ibu. Ada. Masih. Oh, ada. Ya udah. Ibu. Saya di mute. Saya udah capek-capek Ya ngomong. enggak, saya tadi kan di-mute. saya mau bicara dulu Ibu, kan? Jadi supaya enak. Sekarang Ibu kasih kesimpulan 3 menit silakan. Buat kalian ini ya. Harus pastikan. Ya, kenapa saya di mute?
Ya ini kan Bukan. aneh gitu Biar- loh. Orang judulnya apa? Saya Pak Juma, ya judulnya saya dengan Pak Juma apa? Kami bicara apa? Lalu Ya udah kamu 2 menit memberi aku closing, saya judul kasih yang waktu. harus Udah dijawab. cepetan Bu, saya Udah buka lagi silakan cepat waktunya Ibu, silakan gunakan. Ya, ketika ya saya hanya kasih closing ya, ingat ya, Pak Juma hanya mengambil ayat, menarasikannya, membuat agama baru ya di dalam kekristenan, dan dialah judulnya adalah penyesat. Pohon Karena pisang. Rasul Yohanes jelas mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, dan Rasul Yohanes juga yang mengatakan bahwa Yesus itu dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Rasul Yohanes mengatakan dia datang dan keluar dari Bapa, dan Rasul Yohanes mengatakan dia satu dengan Bapa, dan Rasul Yohanes yang mengatakan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu anak Allah. Anak Allah yang ditulis oleh Rasul Yohanes bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Orang-orang Yahudi itu tahu artinya anak Allah, karena sebab itulah Yesus dihukum mati karena dia dianggap menista Tuhan karena mengaku Allah, dan ini tidak diketahui di dalam kitab Anda. Yang benar saja, masa Tuhan katanya Maha Tahu tidak mengerti konsep yang seperti ini. Jelas Anda memang adalah yang menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab kami, menentang penguasa yang telah menebus kalian itu. Kalianlah antikristus itu, karena jelas dikatakan yang menyangkal bahwa Tuhan telah datang sebagai manusia, kalian putar balik menjadi manusia yang dituhankan. Ini jelas adalah antikristus ya. Yesus mengatakan antikristus itu adalah dia yang menentang ya, bahwa dia ya nabi-nabi palsu yang adalah apa kata Yesus, dari buahnya lah telah kamu lihat ya hasilnya ya. Dia itu adalah nabi palsu. Jangan kalian dengar kalau dia ada di gurun, kalau dia ada di dalam bilik, kata Yesus. Jangan kamu percaya ketika ada orang memuji-muji kamu sampai demikian rupa. Karena nabi-nabi palsu itu dia dipuji, dia dikultuskan, dia dimuliakan sampai seperti Tuhannya. Kalau Alkitab sudah mengatakan begitu, bahkan Yesus mengatakan ya, nabi palsu yang pengajaran itu adalah dia yang pergi ke satu tempat untuk beribadah di situ ya. Jadi lengkap semuanya ya, semuanya sudah saya kasih tahu. Bahkan Yesus anak manusia mengaku Tuhan, bahkan menerima sembah sujud sebagai Tuhan. Semua ayatnya sudah dikasih dalam track yang benar, bukan dalam track yang diselewengkan seperti Pak Juma ya. Pak Juma siap sialah masuk Oke, neraka. teng tong. Ibu. Ternyata Oke, Ibu cukup, Uti potong-potong ayat. Yohanes 17 ayat 3. Tadi Ibu Uti mengatakan Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Dan Yesus yang diutus loh. Kok Ibu cuma ambil Allah yang benar? Aduh, parah ini. Baik, Ibu ambil di Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus, Bu. Jadi bukan Tuhan Yesus, utusan gitu ya. Hukum yang terutama Markus 12, 28, 29, Tuhan itu Esa, Bu, bukan Yesus di situ. Ya udah jangan ngobrol Baik. sama orang, nggak tahu apa-apa. Anak Lah. malah nggak tahu. Lah Ibu yang Baik, potong-potong baik. ayat tadi saya dengar, satu-satunya Allah yang benar, Ibu nggak ngelanjutin, Yesus yang diutus. Nggak tahu apa-apa. Ibu ketahuan ini. Udah pamit ya. Oke, kesimpulannya ada nggak Bu yang melihat Bu, Uti. Yesus itu bangkit dari kuburnya itu Ibu? Kesimpulannya Ibu, tolong simpulkan Ibu. Kabur. Waduh. Waduh, belum sempat ngomong. Dia nggak terusin Allah yang benar, Yesus yang diutus dia nggak terusin. Alhamdulillah. Ini masih ada 29 yang Udah, minta terima semua, dinaikin. terima semua. Gimana? Dinaikin atau gimana nih Ustaz? Dinaikin atau Bang semua Zuma? aja. Penuh Ya. Bang. Nanti Coba kita yang- nggak bisa nertipin Bang. Yang mau Gimana? diskusi sama Bang Juma itu dari pihak sebelah siapa? Bang Juma belum turun ya? Belum. Belum, Bang, masih. belum. Oh, saya kira Ya, makanya mumpung masih ada waktu, ya mumpung masih ada waktu naikin Siapa yang kita naikin ini? Banyak ini. Ada 29 Abang. Mana Coba yang kita lihat. naikin? Coba lihat. 29 ini Abang. Bentar ya. Ntar saya cari Kristen dulu. Ntar ya saya cari agama sebelah dulu ya. Saya cari Kristen dulu. 1, 2, 3, 29. Saya izin Bang, minta. azar dulu ya, 10 menit. Oh iya. oh Oke, siap. oke, Baik, Bang oke, Juma. oke, siap. Silakan. Kalau gitu Ustadz Alip dulu yang ini menghandle. Ya, Bisa ya. Ustadz ya? Siap. Ada Bang Baik, Sidik juga dengan- aman. Dengan Bang Sidik, baik. Kalau gitu pilih saja mana yang satu. Kita pilih saja mana yang satu ya. Susah juga ini mau mastiin Kristen atau bukannya. Baik. Mau milih Kristennya tuh kita bingung siapa yang Kristen sini, kita bingung mau milihnya ini Suruh nama-namanya typing kan. aja, suruh typing. Eh, Tuh, ada tuh. bentar ya.
Kristen, Maulina Sihombing. Oke, ntar. Maulina Sihombing ya. Oke, kita cari Maulina Sihombing. Oke, Maulina Sihombing ya, kita naikin ya. Maulina Sihombing, mana? Maulina, klik, kita naikin. Ya, silakan. Aduh, lambat banget ininya. Halo, Oke, Maulina silakan buka mic Anda. Ya udah kedengeran belum? Ya, kedengaran. Selamat Silakan sore. ada yang mau Dari kota disampaikan. mana, Bu Maulina? Ya dari Bandung. Oke, baik, dilanjut. Silakan, ada Ustadz Tata ada Ustadz di sini mau bertanya, ada Bang Sidik juga, silakan. Ustadz dua-duanya ini. Ustadz Alif. Silakan. Maaf, Mau tanya salah atau sebut. gimana? Ustadz Alif. Ya. Nggak apa-apa, mungkin ada yang mau disampaikan dulu atau gimana Ya, gitu. silakan. Apa yang mau disampaikan nggak apa-apa, Mbak. Silakan. Mungkin kan dari tadi Ya, menyimak. kalau dari Alif aku sih nyimak. Dari Alif tadi bilang ada nggak, pertanyaannya ya, ada nggak yang menyaksikan gitu ya. Pak Alif nanti bisa baca di Matius 28 kebangkitan Yesus ya, bahwa ada perempuan-perempuan yang datang ke kuburan, dan di sana mereka bertemu dengan malaikat. Malaikat ini sudah menyatakan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit, dan setelah itu Yesus pun menemui para murid-murid gitu kan, dan dia menyatakan bahwa ia telah bangkit gitu ya. Terus kalau misalkan yang pertanyaannya mengenai nabi palsu, begini ya, jadi supaya teman-teman itu paham, kalau saya juga tidak pernah meminta hikmat dari Tuhan, saya juga bingung kenapa ini semua kitab ini ada. Sampai dengan kepada Al-Quran, itu juga menjadi pertanyaan yang sungguh luar biasa, karena ini kan selalu menjadi perdebatan antara Islam dan Kristen. Perlu diketahui teman-teman, di dalam Taurat itu adalah perjanjian Tuhan kepada kita semua umat manusia. Ada yang dijanjikan oleh Tuhan kepada para leluhur kita ya, kepada Nabi Nuh, kepada Abraham, bapak kita semua ya, bapak seluruh umat manusia, bahwa ia dengan begitu besar kasihnya, dia nggak mau tuh gitu manusia yang udah jatuh di dalam dosa tuh dilululantahkan lagi seperti cara-caranya waktu pada masa zaman Nabi Nuh, manusia dihabisi dengan air bah. Pada masa Sodom dan Gomora manusia dihabisi juga dengan api ya. Gitu. Nah, itulah perjanjian lama yang disebut dengan perjanjian lama, bahwa Tuhan dengan Boleh satu-satu nggak ini poinnya? Ya enggak, ini biar ini satu jalur kok, nanti biar paham gitu. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Bisa kita tangkap. Ada recordernya juga, nggak apa-apa. Silakan. Ya, jadi kalau Tuhan berjanji, itu disampaikan kepada para nabi ya. Ya tentunya nabi-nabi ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Baik itu Musa, Yesaya, Yeremia. Di sana tulisan-tulisan itu jelas bahwa Tuhan sudah berfirman kepada nabi-nabi tersebut bahwa akan adanya juru selamat. Juru selamat ini siapa? Juru selamat ini dituliskan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah juru selamat, satu-satunya Allah yang akan menyelamatkan, tidak ada Allah lain selain Dia sendiri gitu. Yesaya berapa, Bu? Di Yesaya 43 ayat 11. Loh, kok Yesaya untuk Yesus? Ini Ibu nggak baca nggak di Yesaya 9? Tuh. Sementara Yesus yang kalian fitnah terkutuk mengatakan, terkutuklah orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Mengenal aja terkutuk, apalagi tidak melaksanakan. Kalau Anda mengaku, kalau Anda nyamar-nyamar, kalau Anda mengatasnamakan kalian itu penerus Bani Israel. Ya, kalau Anda nyamar-nyamar bohong, jadi Bani Israel. gitu. Silakan. Silakan. Bude. Sampai 5. Jadi Pak Juma nggak bisa jawab ya. Ya kenapa Nabi Muhammad melanggar semua perintah hukum Taurat, ya kan? Kamu kemana-mana jawabnya, ya kamu lari. Mengapa Yesus harus mati terkutuk? Sudah dibilang dia tidak terkutuk, dan Rasul Paulus tidak mengutuknya, karena yang dimaksud terkutuk itu Yesus sedang menanggung kutuk dosa. Dan saya udah bilang Tuhan yang benar itu yang penebus dan juru selamat. Justru dialah yang merencanakan untuk menebus umatnya dengan mengutus firman-Nya, iya kan?
Ya, lalu kamu mengatakan kalau ini ya, kamu mengatakan ya Muhammad tidak mengutuk. Ya memang iya, Muhammad tidak ada mengutuk Tuhannya, tetapi Muhammad menyamakan dirinya dengan Tuhannya. Ya kan nggak ada perbedaan antara kamu dengan nabimu, ada antara Tuhanmu dengan nabimu, nggak ada. Ya, bagaimana kalian nggak bisa menjadi Islam kalau kalian itu ya membuat Nabi Muhammad itu hanyalah seperti seorang rasul. Bahkan tadi dikatakan Nabi Muhammad pun membuat ketetapan. Bahkan Nabi Muhammad itu katanya dia pemberi syafaat. Bahkan Nabi Muhammad itu dipuji-puji oleh malaikat-malaikat. Sedangkan Yesus sudah kasih tahu, ya kan, di dalam Lukas 6 ayat 16, ya kan dikatakan, ya kan, celakalah orang yang memuji-muji kamu. Sebab dengan demikianlah, celakalah semua orang celakalah orang yang memuji-muji kamu. Sebab dengan demikianlah telah diperlakukan nabi-nabi palsu yang mencuri penghormatan dari tuannya. Tuhannya sama derajatnya dengan nabinya. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 14, ya kan? Ya, apabila perkataan itu berasal dari dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Ya, kehormatan kemuliaan hanyalah untuk nabi. Bahkan kalian tidak dianggap beriman kalau kalian tidak memuji-muji nabi. Malaikat memuji-muji, Tuhan pun memuji-muji. Ya memang iya, Nabi Muhammad tidak mengutuk Yesus karena dia tidak tahu arti kutukan itu. Ya, dia mengatakan bahwa kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Dia nggak tahu apa-apa gitu loh. Ya, soal penebusan dia nggak tahu gitu kan. Soal apapun tentang kami, kekristenan salah semua yang digambarkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan referensi tentang Alkitab. Oh, salah semua. Anda boleh berhadapan dengan saya unjukin semuanya. Nggak tahu apa-apa kalian, termasuk nabimu sendiri nggak tahu. Jadi jangan sama-samakan ya Isa dengan Yesus. Oh, enggak, beda. Yesus itu adalah Tuhan, memang dia adalah Tuhan. Tuhan yang sudah dinubuatkan, sudah dikasih tahu bahwa Elohim itu dia adalah penebus dan juru selamat. Ya, dia mengatakan Iya, tolong dijawab Brunda, silakan. Kenapa Torahnya salah semua di Al-Quran? Sampai 8. Mute-nya. Oke. Jadi gini Bu Uti, kalau Anda mengatakan salah semua dalam Al-Quran, itu ajaran dari mana? Itu karena Anda tidak mengerti Al-Quran. Sekali lagi, Anda belum level untuk bahas-bahas Al-Quran. Ilmu Anda setai kuku untuk membahas Quran pun tidak cukup. Ya nggak cukup. Membaca kitab Anda sendiri aja dalam bentuk original teks Anda nggak mampu, cuma bisa koar-koar, entah apa-apa yang Anda bilang. Tapi hanya terjemah. Aku miris gitu loh. Ya, Al-Quran mengatakan tentang Taurat. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Lalu apa kata Allah? Wa katabna lahu fil alwa. Itu perintahnya. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Allah memerintahkan agar kemudian Nabi Musa menjelaskan, menuliskan, menorehkan agar kaumnya berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, berkesesuaian dengan 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Perintah Tuhan agar tunduk kepada aturan mainnya Tuhan. Dan itu untuk Bani Israel. Itu yang diterangkan Al-Quran. Bahwasanya Nabi Musa harus kemudian menerangkan hukum-hukum Tuhan kepada kaumnya. Min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai' fahusha biquwwati. Itu sangat jelas tuh. Qaumaka ya'khuzu biahsaniha. Sorry. Jadi jelas sekali Nabi Musa diperintahkan agar dia meneguhkan kaumnya agar taat pada perintah hukum Taurat. Kaumnya, bukan kepada kalian. Begitu juga dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31 nomor 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Lah kalian bukan Bani Israel, piyeto, kecuali nyamar-nyamar. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Non Yahudi yang nyamar seperti Yahudi. Itu kalian. Iya, kalian ngapain pakai Torah bukan Bani Israel? Silahkan Buti. Ya, jadi gitu ya. Ya, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Isa diberikan kitab Injil, gitu kan. Lalu dia mengatakan bahwa Musa juga diberikan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat yang diberikan kepada Musa inilah yang diajar-ajarkan oleh Pak Juma, ya kan. Taurat yang diberikan langsung gedebuk dari langit ya kepada Pak Juma, yang Pak Juma ceritakan ini, ya. Dia menerima kitab Taurat, gitu kan. Lalu ajarannya entah dari mana, karena Pak Juma sendiri sudah mengatakan bahwa Taurat itu sudah nggak ada. Jadi jelas artinya hanyalah ajaran halusinasi mengenai Musa.
Musa yang meraba-raba. Musa yang mana ya? Yang temenan sama Khidir gitu kan? Bingung kalian ini, Taurat yang mana ini yang dimaksud ya? Karena kalau Taurat yang dimaksud, yang digadang-gadangkan, dikais-kais lagi di dalam perjanjian lama, ternyata nggak cocok dengan tabiat teladannya, yaitu Nabi Muhammad, karena dia melanggar 10 hukum itu gitu kan. Jadi kalian kebingungan, nggak usah lah bawa-bawa Taurat, kalian kagak tahu ya kan. Di dalam imamat sendiri nih ya, apa nih saya mau bacakan kepada kamu ya, hukum Taurat pengampunan dosa itu kamu nggak tahu, dan nabimu nggak tahu yang begini-beginian ya kan. Nih ya, di dalam imamat 6 ya, hukum Taurat, hukum korban penghapus dosa ya kan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran sembelihan, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Nah, Alkitab sendiri mengajarkan penghapusan dosa itu dengan penebusan. Lalu kalian mengatakan yang menebus kalian itu adalah orang kafir ya kan. Orang-orang mukmin itu ditebus oleh orang kafir. Ini pun salah skala konsep, karena manusia tidak bisa menebus manusia. Orang berdosa tidak bisa menebus orang berdosa. Padahal di dalam imamat itu yang menebus adalah darah dari domba yang tambun, darah dari domba yang sehat. Itu menggambarkan Yesus. Yang bisa menebus manusia itu adalah Tuhan sendiri, karena darahnya adalah kudus gitu kan. Kalian mengajarkan ya menebus, Allah mengajarkan menebus diri kalian itu dari dosa-dosa kalian supaya masuk surga itu dengan menebusnya dengan amal ibadah kalian. Tetapi di dalam kitab Taurat, kitab perjanjian lama, Raja Daud sudah bilang ya, amal ibadah kamu itu bagaikan hewan yang digelinding masuk ke dalam kerajaan maut. Baca itu di dalam Mazmur 49. Jadi terjadi yang segabrul-gabrulnya kesalah mengertian tentang memaknai Injil Alkitab ya kan. Jadi jangan kamu gadang-gadangkan, Al-Quran bukan referensi Ya, Alkitab. menebus dosa manusia itu pakai darah Tuhan. Silakan Guru Nel sampai 14. Allahu Akbar. Bu Uti mau lari kemana ibu ini? Mau cari pelampung di Al-Quran? Nggak bisa. Al-Quran nggak bisa membantu Anda. Anda nggak bisa membaca Quran. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda berbicara tentang sesuatu ilmu yang Anda nggak tahu? Itu namanya bullshit. Boleh kalau di internal kalian, boleh Anda bawa-bawa Quran. Di Al-Quran mau diterangkan begini, di Al-Quran mau begini, begono. Baca coba. Nggak bisa. Ya lalu ngapain Anda ngomong kayak gitu? Ini kita sedang membahas Tuhan Anda mati terkutuk di atas tiang salib. Al-Quran datang meluruskan. Dia bukan Tuhan, dia Nabi utusan Tuhan. Lalu Anda mengatakan manusia tidak bisa menebus manusia. Lah, jadi yang dilahirkan Maria itu si Opo, bukan manusia itu. Itu manusia. Yang meskipun kemudian oleh Romawi menganggapnya 100% juga pada manusia itu ada unsur keteosan, ada unsur kedewaan, ada unsur ketuhanan. Pinjam-pinjam bahasa Quran, ada unsur keilahian. Wah, parah ini agama. Lalu kemudian Anda mengatakan yang menebus adalah Tuhan itu sendiri. Wey, Tuhan menebus itu dengan cara mengutus para nabinya, agar nabinya mengajarkan syariat, bagaimana cara menghapus dosa. Syariatnya Musa dan syariatnya Yesus sama. Cara menebus dosa dengan cara hewan kurban. Yesus mengajarkan penebusan dosa dengan hewan kurban. Di mana dalilnya? Matius 8 nomor 4. 4. Orang timur bilang 4. Baca itu kitab. Jangan cuma doktrin Paulus terus yang dijagokan. Persembahkanlah persembahan sama seperti Musa. Musa mempersembahkan apa kata Torah? Hewan. Berarti Yesus memerintahkan kaumnya mempersembahkan korban hewan. Kenapanya Tuhan yang jadi korban? Ajaran dari seberang Anda bawa-bawa mengatasnamakan Taurat. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan sendiri yang harus menebus dosa, jadi yang Anda maksud Tuhan pencipta dan bumi itu mati terkutuk gitu. Ini ajaran apa? Maka pantaslah kalian itu kemudian kekal di neraka. Karena mulut kalian itu lebih parah daripada seekor ayam. Masakan Tuhan pencipta langit dan bumi mati secara terkutuk di atas tiang salib? Brr. Gak rasional Ya, banget sih ini Yesus agama. mengajarkan korban hewan. Matius 8:4 bukan korban Tuhan. Bu Uti silakan sampai 17. Ya, jadi katanya Yesus mengajarkan korban hewan, tetapi dia pura-pura nggak tahu ya. Yesus bahkan mengatakan ya bahwa anak manusia nih ya, di dalam Matius ya, Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu akan diserahkan kepada tua-tua dan akan dibunuh ya untuk menebus dosanya. Yesus bahkan menyebutkan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia bohongin kita ya teman-teman ya. Dia berbohongin kita. Itu ajaran dari kamu mengenai Tuhan saya, padahal kamu nggak tahu apa-apa. Lalu kamu mengatakan karena saya nggak tahu terjemahan. Lah kamu juga nggak tahu kok.
hampir seluruh 80% orang muslim cuma bisa baca, arti kagak tahu ya. Buntut-buntutnya dari tadi yang kamu pakai, kalau kamu membawa Al-Quran yang kamu terangkan ke saya juga adalah terjemahannya kok, gitu kan ya. Jadi jangan nyala-nyalain, bukan karena terjemahannya yang salah, tetapi ajarannya ini loh yang harus kamu teliti ya kan, sebelum kamu nanti dilempar oleh Yesus, karena kamu sudah masuk dalam kategori ya anti Kristus. Itu udah jelas dikatakan di situ ya kan. Lalu kamu mengatakan bahwa Yesus itu ya, lalu tadi apa ya, gabrul-gabrul ya, Nabi Musa diperintahkan agar dia taat hukum Taurat. Nabi Musa yang mana? Yang saya bilang tadi, Nabi Musa yang ada di tempat Anda. Nabi Musa yang menerima kitab Taurat ya kan. Allah mengatakan dialah yang memberi kitab Injil, memberikan kitab Injil kepada Isa. Dia mengatakan dialah yang memberi kitab Taurat nih kan, di dalam Izra 2. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Israel. Allah memberikan kitab Taurat, padahal yang sebenarnya ya Musa tidak menulis kitab Taurat, bukan diberi kitab Taurat. Musa itulah yang menulisnya. Ya, jadi ini aja gabrul gitu loh, salah informasi gitu loh. Jangan cerita-cerita tentang Musa, karena gambaran tentang Musa, gambaran tentang Isa, gambar tentang Yesus, gambaran tentang Daud itu salah semua, ya kan? Dari satu aja orang jelas Musa tidak menerima kitab Taurat. Lagi pula Allah mengatakan dialah yang memberi kitab-kitab itu, tetapi dia juga menyangkalnya. Dan kami tidak pernah memberikan kitab-kitab itu, katanya gitu. Terjadi juga kontradiksi. Jadi jadi saya bingung sekali gitu loh ya. Jadi ya jangan kamu bawa-bawa Taurat ya, apalagi tadi kamu mengatakan ya. Ya kamu mengatakan bahwa kami akan kekal di neraka. Oh salah. Yang di dalam Maryam 71 yang mendatangi neraka, ajaran harus mendatangi neraka, yaitu justru di tempat Anda. Tempat kami nggak ngajarin gitu. Yesus menjamin keselamatan, rasul-rasul menjamin ya. Iya, bahwa kami Torah dituliskan Guru Nda, bukan diturunkan. Silakan sampai 20. Ya, jadi entah kemana-mana perginya. Lebih berat membahas tentang Taurat Al-Quran daripada Tuhannya yang mati terkutuk di atas tiang salib. Bu Uti, kalau konsep penebusan dengan cara mati terkutuk di atas tiang salib itu benar, maka suara ibu yang bagus itu, yang vokalnya itu bagus, indah, sejuk di kuping itu, habis untuk menerangkan oknum Tuhan yang mati terkutuk. Bukan kemana-mana perginya, bukan. Tapi oleh karena Anda ini adalah wakil Paulus, Anda menyembunyikan identitas Tuhan mati terkutuk itu. Anda nggak berani bahas. Pendeta Ben aja kabur tadi. Ibu karena hanya modal suara sampai ibu berani lawan saya, tapi kalau ilmu nggak ada. Ibu mencoba Matius 20 nomor 28. Sekarang ambil pulpen biar saya ajarin. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan dirinya menjadi tebusan, untuk memberikan kehidupannya menjadi tebusan, untuk memberikan kemanusiaannya sebagai tebusan. Bukan nyawa, Bu. Nyawa dalam bahasa Yunani itu zoe. Sementara original teks nyawa di kitab yang Anda gunakan itu adalah pesuke. Pesuke itu artinya diri sendiri, jasmaninya, tubuhnya yang dia berikan. Dia memberikan apa? Materi, waktu, semua diberikan oleh Yesus untuk mengajarkan kepada Bani Israel. Bukan nyawa. Mati di atas tiang salib itu ajaran dari mono. Di situ dikatakan bukan zoe tapi pesuke. Pesuke itu adalah batin atau dirinya sendiri. Artinya dia mengabdikan diri kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel untuk bersungut-sungut siang malam menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Bukan mati di atas tiang salib. Itulah pentingnya belajar original teks supaya paham isi kandungan yang ada sesungguhnya. Jangan mau diperbodoh dengan terjemahan. Bagaimana Anda bisa mengetahui terjemahannya itu sudah benar kalau tidak membaca original teksnya? Kalau saya membaca original teksnya supaya orang yang ngerti tentang bahasa yang digunakan Al-Quran itu bisa menegur saya ketika saya keliru menerjemahkan. Nah sekarang kalau menerjemahkan kayak begini, padahal originalitasnya tidak begitu, gimana ceritanya? Siapa yang mau ditegur sekarang? Masa orang Muslim yang mengajarkan Anda kitab Anda sendiri? Nah kayak gitu Bu Uti. Nah sekarang saya katakan, kalau Anda mengatakan manusia tidak menebus manusia, iya, terjadi salah terjemahan, harusnya itu suke. Ya, suke bukan nyawa. Silakan Bu Uti. Sampai 23. Ya, ini pun adalah tepu-tepu lagi ya. Dia mengatakan tebusan itu bukan nyawa. Ya, sedangkan di dalam Al-Quran di Sahih Muslim berapa tuh? 169 ya jelas dikatakan ya bahwa di hari kiamat nanti ya orang-orang Yahudi ya akan dilempar ke neraka sebagai tebusan, ganti nyawanya untuk orang-orang mukmin ya. Nah, di sini pun salah informasi mengenai makna penebusan. Ya, masa iya manusia berdosa menebus orang manusia berdosa. Sedangkan Alkitab kami menyatakan yang bisa menebus manusia itu adalah Tuhan dengan darahnya yang suci. Darah itu
adalah lambang pentahiran. Darah itu adalah lambang pencucian dosa gitu ya. Jadi hanya dengan darah yang suci. Oleh sebab itu dia mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia supaya di dalam diri darahnya yang suci itu semua orang bisa ditebus. Ya, lalu dia mengatakan bukan nyawanya. Lalu kamu mengumpet-ngumpetkan ayat Yohanes 10, ya kan? Ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku, katanya. Yesus memberikan nyawanya kok untuk penebusan itu kok. Ya, jadi omongan kamu tuh omongan gak ada isinya. Kamu mengatakan saya nggak tahu Al-Quran, ya tahu banget lah. Orang udah lama banget dari dulu, gue juga dari sana. Walaupun gue nggak pinter bahasa Arab, tapi doktrinnya gue tahu jelas gitu loh, tahu banget gitu kan. Ya, lalu kamu mengatakan ya, ini apa lagi tadi ya? Aku nggak berani bahas gitu kan. Aku nggak berani bahas, tetapi Yesus sudah bahas kamu nih ya. Ya, dikatakan itu ya. Matius nih dikatakan di sini nih. Ya, Matius 16 ayat 21. Matiin dulu itu ya. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya kan? Sebab engkau bukannya memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kamu yang menolak peristiwa tebusan itu, kamu itu dari iblis. Yesus sudah bilang begitu. Dia akan mati menyerahkan nyawanya. Bahkan dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam Yeremia, ya kan? Bahwa Elohim itu sendirilah yang akan menjadi gembala. Ya, jadi jelas, inilah ajaran dari kitab kami. Dan ini tidak diketahui sama sekali gitu loh di dalam kitab Anda. Ya, Yohanes 10:17 tetap nyawa Gurunda. Silakan sampai 26. Buti, tadi saya sudah menjelaskan harusnya ibu itu berterima kasih gitu. Di situ bukan nyawa, Bu. Oke? Tapi dirinya. Di situ dikatakan suki, bukan dikatakan zui. Cobalah belajar jujur terhadap kebenaran. Supaya Anda itu bisa mendapatkan ilmu itu, keselamatan gitu ya. Anda menjajakan manusia Yesus terkutuk di atas tiang salib demi untuk Anda bebas dari ajaran Taurat. Anda payah. Taurat itu untuk Bani Israel. Jadi nggak usah Yesus itu capek-capek mati terkutuk untuk Anda, nggak usah. Yesus mati tidak mati, tetap aja Anda bebas dari hukum Taurat. Lah Anda bukan Bani Israel. Ayo. Apakah Bani Israel menerangkan bahwasanya hukum Taurat itu untuk Anda? Untuk non-Yahudi? Tidak. Yesus aja menyebut non-Yahudi itu sebagai guguk. Lah kalian siapa? Nah sekarang gini, ketika Anda membawa narasi Al-Quran, manusia, khususnya umat Islam itu akan mendapatkan 2 kali lipat surga. Kenapa? Karena surganya orang Kristen sudah diberikan kepada kami. Karena kosong dia, nggak ada penghuninya. Waliman khafa maqama rabbih jannatain. Dan bagi siapa yang takut akan Allah, akan saatnya menghadap kepada Allah, baginya ada 2 surga. Kenapa ada 2 surga? Karena satu surga yang disediakan untuk Bu Uti itu kosong. Orangnya ada ke neraka, mengambil bagian yang ada di neraka. Surganya ditinggal, maka umat Islam yang menggunakan itu. Begitu juga umat Islam sudah disiapkan kapling di sana. Orang-orang semua manusia diciptakan sudah ada kapling nerakanya. Tapi karena dia beriman, maka dia tidak mengisi kaplingnya di sana. Dia mengisinya di surga. Nah, yang mengisi kaplingnya adalah Kristen. Makanya Kristen mendapatkan neraka 2 kali lipat, bahkan berlipat ganda. Qala likulli di'afun walakin la ta'lamun. Qala dakhulu fi umami qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Orang-orang kafir masuk ke dalam neraka. Likulli di'afun. Mereka mendapatkan neraka 2 kali lipat. Nerakanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena umat Islam semuanya ke surga, nerakanya kosong. Yang mendapati dan menempati neraka kosong itu adalah Kristen. Berarti mereka mendapatkan 2 kali lipat. Kami mendapatkan surga 2 kali lipat. Dalil di Al-Quran, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Oke? Jadi 2 surga buat kami. Karena kosong, empunya nggak ada. Empunya pergi ke neraka. Iya, surganya Kristen kosong, surganya Islam 2 kali kita dapat. Silakan Buti sampai 29. Lanjut. Ya, jadi dari awal sampai akhir semuanya halusinasi. Yaitu kan versinya Al-Quran yang tidak mengerti konsep penebusan. Saya bilang, yang nggak mengerti konsep hukum Taurat, yang nggak mengerti konsep semua tentang kekristenan. Dia bilang Musa menerima kitab Taurat, dia bilang Isa menerima kitab Injil, dia bilang Daud menerima kitab Zabur. Lalu Allahnya sendiri punya kitab sendiri. Jadi jelas gabrul semua. Kalau mau digambar-gambarkan, disanding-sandingkan dengan kekamian gitu loh. Ya, kamu mengatakan bahwa kami mau ikut-ikutan masuk ke tempat kamu. Allah sudah mendiskreditkan orang Yahudi itu katanya, ya kan? Orang Yahudi Nasrani yang maksudnya adalah kami-kami ini, ya kan?
Iya, dia mengatakan punya Tuhan sendiri. Mereka tidak akan senang sampai mereka mengikuti sampai mereka mengikuti agama mereka, kata Allah. Allah mengatakan dia adalah Tuhan kami gitu kan, tetapi dia juga mengatakan Tuhannya orang-orang Yahudi itu mereka punya Tuhan sendiri. Jadi terdapat kontradiksi di mana-mana. Dia mengatakan dia tidak pernah memberi kitab-kitab gitu, tetapi dia mengatakan akulah kamilah yang memberi kitab kepada Musa, kepada Isa, kepada Daud gitu loh ya. Jadi nggak bisa dipegang gitu loh. Kamu mau pegang yang mana? Ya, ketika dikatakan bahwa kamu itu punya 2 sorga ya, tetapi kamu harus nabrak juga dengan Maryam 71. Kamu semua harus mendatangi neraka. Kamu mengatakan Muhammad selamat, tapi kamu harus nabrak sendiri dengan hadisnya sendiri. Dia ngaku kok dia nggak selamat kecuali atas ridho Allah. Lalu ridho Allah apa yang harus kalian cari? Yaitu dengan beramal. Lalu balik lagi, orang tidak selamat dengan amalnya. Lalu dengan apa lagi? Dengan beramal. Lalu tidak selamat dengan beramal. Muter-muter di situ. Buntut-buntutnya semua harus mendatangi neraka. Lalu ada penghiburan, dikatakan bahwa kalian akan diselamatkan dari api neraka. Tapi nabrak lagi. Dikatakan juga bahwa orang kalau udah di neraka dia kekal di sana. Lalu kalau di sorga dia kekal di sana. Lalu apa yang harus kamu harapkan? Jadi maksud saya, ya silakan saja kamu mengimani. Tapi kalau udah masa-masa bilang Tuhan kami terkutuk, kamu itu telah menggenapi gitu loh apa yang tertulis di dalam kitab kami. Kamu itulah antikristus itu Pak Juma ya. Jadi jangan bawa-bawa Alkitab. Yesus itu tetap Tuhan karena sudah dinubuatkan. Lalu kalian juga mengais-ngais. Ya, gitu Gurunda loh. antikristus karena Yesus tetap Tuhan. Silakan Gurunda sampai 32. Iya, makin jauh ini ya penyembah makhluk terkutuk. Mengenai Islam Bu Uti, surga itu sudah jelas adalah tempat yang diwariskan Allah kepada kami. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Kekal di dalam surga Firdaus. Siapa itu? Yang mendirikan sholat. Siapa mendirikan sholat? Umat Islam. Lalu di mana orang kafir itu pergi? Neraka. Di mana ayatnya? Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul nar hum fiha khalidun. Orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Selamat. Oke? Selamat merasakan api neraka. Oleh karena itulah kemudian saya ngangkat tema ini supaya ibu tersadarkan. Nabi Isa itu di dalam Al-Quran manusia suci. Anda nggak mau tahu. Yang penting Tuhan kami Yesus terkutuk. Itu yang Anda ingin mau, yang Anda mau. Saya polanya adalah untuk menyelamatkan Anda. Yesus itu adalah manusia suci. Enggak. Yesus itu adalah Tuhan yang datang mati secara terkutuk. Tapi ibu malu untuk mengkaji itu. Anda loncat kemana-mana. Harusnya ibu menerangkan kenapa Yesus harus mati terkutuk. Tapi Anda tidak menyentuh sedikit pun. Anda lari ke Al-Quran seakan-akan Anda itu paham Al-Quran. Anda katanya murtadin kelas 1 SD. Belum tahu apa-apa tentang Islam. Orang yang paham Islam adalah orang yang sudah bisa kemudian membaca Yunani, Ibrani. Lalu menyalah-nyalahkan Al-Quran. Karena dia sudah tahu esensi kebenarannya. Tapi kan Anda tidak bisa baca Yunani Romawi. Tapi bawa Al-Quran. Itu namanya tong kosong besar kepalanya. Kan gitu. Nah, kalau Anda itu betul-betul mengajarkan kebenaran, silakan, berani tidak Anda membahas Yesus yang mati terkutuk itu versus Nabi Isa yang manusia suci? Nggak berani kan? Lari kemana-mana ibu. Faktanya Yesus mati terkutuk. Kenapa dia mati terkutuk? Karena dia membatalkan hukum Taurat. Apa hukumnya orang yang membatalkan hukum Taurat? Neraka. Jadi jangan mimpi. Kalau Paulus itu benar, Nabi Paulus Anda itu benar, maka Yesus adalah manusia yang akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan. Apa itu? Neraka. Tapi kalau Yesus itu benar seperti dalam Al-Quran, dia orang Yesus suci, akan menempati kerajaan terendah di sorga, yaitu neraka. Gitu. Silakan Buti sampai 35. Ya, jadi ya, saya udah bilang tadi, nggak usah bilang saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya udah bilang ya, semua penggambaran dari kalian itu halusinasi kalian semua, ya. Konsep penebusan, jangan bilang saya takut membahas konsep penebusan. Enggak, saya nggak takut. Justru saya bilang kalian yang nggak ngerti. Ya kan nggak ngerti kalian apa itu tebusan. Masa iya manusia berdosa? Katanya orang kafir menebus orang mukmin di sorga, ya. Lalu Anda mengatakan akan selamat. Kan saya udah bilang kalian muter-muter.
Ya, kalian harus nabrak kiri kanan. Orang Muhammad sendiri sampai sekarang pun kalian harus doakan supaya selamat gitu loh ya. Hadis Sahih Muslim 2414 bersumber dari Abu Hurairah. Beliau Rasulullah berkata, "Mendekatlah dan berusahalah benar. Ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian tidak bakal selamat karena amalnya." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak juga engkau?" Rasulullah berkata, "Tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahiku dengan rahmat dan karunia-Nya." Nah, Nabi Muhammad mengharapkan rahmat. Rahmat bisa kalian peroleh dengan pahala, cari amal. Tetapi udah dikasih tahu, amal nggak bisa menyelamatkan. Akhirnya muter-muter. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan satu hasta saja sudah menuju pintu sorga. Tapi kalau takdir telah menentukan bahwa kalian harus masuk neraka, ya masuk neraka. Bahkan takdir sudah ditentukan 150 tahun sebelum kamu hidup. Dan kamu harus beriman kepada takdir. Dan bahkan Allah mengatakan bahwa Dia telah menghasung setan-setan untuk membuat orang-orang kafir buat dosa dengan sungguh-sungguh. Ya jadi ini kan gabrol muter-muter, jebakan Batman semua gitu loh ya. Jadi kamu jangan bilang saya nggak ngerti ya. Nggak perlu bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani ya. Standarnya masih ada. Kami punya data itu yang sah gitulah, itu sah. Ya ada standarnya ya. Kitab-kitab yang lama itu ada, manuskripnya ada. Dibandingkan dengan kamu nggak punya manuskrip yang asli. Katanya yang di Birmingham, ternyata cuma 2 halaman. Itu pun isinya ya yang sudah tertulis sebelum Nabi Muhammad membuat Quran. Itu justru menunjukkan kepada kamu bahwa ayat yang di dalam 2 halaman itu boleh ngambil dari yang sebelumnya. Ya, bagaimana Anda mengatakan bahwa ini adalah wahyu Tuhan gitu loh Pak ya. Jadi bagaimana nih Pak ya? Ya, lalu kamu mengatakan bahwa apalagi ya, saya malu untuk mengkaji ini. Enggak, saya enggak malu ya. Justru sudah saya kasih tahu tadi, Elohim itu adalah penebus dan juru selamat. Dia tidak mau semua orang yang mati itu binasa, orang-orang utusan anak manusia itu mati binasa karena semua orang itu telah berbuat dosa, bro, gitu ya. Oleh sebab itu dia tidak mau. Sebab itu dialah yang Ya, keselamatan Islam nabrak-nabrak katanya Guru Nda dari 35 sampai 38. Jadi gini Bu Uti, Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi siap-siap aja, kalian akan menjadi pengganti neraka yang kosong itu. Anda akan mendapatkan 2 kali lipat di sana. Lalu kemudian Bu Uti, dengarkan Bu Uti, jaminan keselamatan umat Islam. Nanti saya minta keselamatan pemakan babi itu di mana tertulis. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang beriman ini. Mukmin itu pasti Islam kan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang menghusuk di dalam salat. Yang salat itu Islam kan? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang membayar zakat pasti orang Islam kan? Jelas kan? Nah, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka? Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, serta orang-orang yang memelihara salatnya pasti Islam. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang memiliki warisan. Apa warisan mereka? Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Fiha khalidun, di dalamnya mereka kekal. Masih kurang? Itu udah jelas tuh. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan serta keseruan satu debat antara para apologet Kristen melawan Ustadz Tsuma. Dan dari awal saja kita sudah melihat ya bagaimana Ustadz Tsuma ini dia terlalu banyak koar-koar saja di dalam room diskusi ini, yang pada dasarnya apa yang dia keluar-keluar itu dia tidak pahami sama sekali, apalagi semuanya berkaitan dengan kekristenan, semuanya berkaitan dengan isi atau ayat Alkitab yang dia comot dan dia tafsirkan dengan liar hanya untuk mencari keuntungan pribadi seperti itu. Tapi kalau kita melihat bagaimana seorang apologet Kristen ini dia sangat luar biasa ya, luar biasa saya katakan, karena saya melihat dari pembawaannya saja, dari setiap narasi dan argumentasi yang dia bawakan ketika dia membantah setiap tuduhan liar dari Ustadz Tsuma, itu sudah sangat baik, dan pastinya semua itu karena dia dipenuhi dengan hikmat Tuhan sehingga dia bisa meluruskan setiap kebenaran yang dibengkokkan atau disalahpahami atau disalah gunakan oleh seorang Ustadz Tsuma tersebut. Ya, kita berdoa supaya melalui diskusi ini banyak orang yang menonton dan banyak orang yang boleh melihat
bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan, dan pastinya kita merindukan supaya mereka juga merasakan anugerah Tuhan, keselamatan, menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan ketika mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka. Dan bahkan kita juga terus berdoa mendukung untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan untuk mereka terus bersaksi, menjadi berkat untuk menjangkau sebanyak mungkin jiwa, supaya banyak orang juga yang boleh memperoleh menerima anugerah keselamatan ketika mereka mengaku percaya dalam hati mereka, melalui mulut mereka, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka. Oke saudaraku, sebelum saya mengakhiri video saya di hari ini, saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan yang dimana firman ini sangat memberkati saya, yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-44. Di situ dikatakan, tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara yang terkasih, ayat ini menekankan bahwa kemampuan seseorang untuk datang kepada Kristus berasal dari tindakan Bapa, bukan dari kemampuan atau kehendak manusia sendiri. Dalam artian bahwa kita bisa datang kepada Kristus karena kita sendiri yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Kristus. Dalam artian bahwa kita juga tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, dengan kehendak kita sendiri untuk bisa datang kepada Kristus kalau tidak ditarik oleh Sang Bapa tersebut. Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai ayat ini. Yang pertama, tindakan Bapa. Ayat ini menekankan bahwa Bapa yang mengutus Kristuslah yang membangkitkan dan membangkitkan orang-orang yang akan datang kepadanya. Dan yang kedua, tindakan ada kemampuan manusia. Tidak ada kemampuan manusia. Mohon maaf, ayat ini juga menunjukkan bahwa manusia tidak dapat datang kepada Kristus dengan kekuatan atau kehendak sendiri. Dan yang ketiga, Roh Kudus. Bapa bekerja melalui Roh Kudus untuk menarik orang-orang untuk datang kepada Kristus. Dan yang terakhir, kebebasan untuk menolak. Walaupun Bapa menarik semua orang, namun tarikan ini dapat ditolak dalam arti bahwa setiap kita diberikan kehendak bebas untuk memilih. Jadi semua tergantung kita. Yohanes 6 ayat 44 ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana Roh Kudus yang dikirim oleh Bapa bekerja dalam hati manusia untuk membuat mereka terbuka dan tertarik pada Yesus Kristus. Ayat ini juga menekankan bahwa semua yang diberikan Bapa kepada Kristus akan datang kepadanya. Oke teman-teman, sekian renungan singkat atau firman yang boleh saya bagikan untuk kita semua. Kiranya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan kita juga terus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.